Bapak Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih, ini ternyata dari informasi yang saya dapatkan saham pilihan atau rekomendasinya cukup senada dengan sektor yang kita bahas di hari ini. Ya, Pemirsa, ada saham Tebik, Telkom, Excel, dan juga ISAT yang masuk dalam saham rekomendasi. Ini berarti bisa kita ulas kembali satu persatu ya. Pak Al-Fatih, tadi ISAT sudah, sekarang saya bergeser ke Excel. Nah, ini Excel juga cukup menarik sepertinya, traffic layanannya naik 15% di momentum Idul Fitri, terutama didukung layanan streaming. Laba bersihnya di kuartal 1 senilai 321 miliar rupiah meskipun mengalami penurunan secara year on year dibandingkan kuartal 1 2020. Tapi ini masuk dalam salah satu rekomendasinya Pak Al-Fatih. Bisa dijelaskan Pak Al-Fatih view-nya untuk Excel seperti apa ini? ya Excel dia mengalami tren turun ya dari Februari, tapi kemudian hari ini menguat dengan volume yang relatif kencang ya, relatif kencang. Jadi sangat berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, tapi memang dia akan menghadapi resistance ya di sekitar 2250 ya. 2250 dan kemudian nanti 2300 gitu ya, sebelum dia bisa lanjut ke arah 2400 ya. Jadi target moderatnya sih di sekitar 2400 ya, tapi sebelumnya dia harus melampaui level 2250 sampai dengan 2300 gitu ya. Sedangkan support ya, kalau ada koreksi itu masih normal kalau sampai 2130 ya. Kalau turun di bawah 2130 berarti dia akan melanjutkan sideways konsolidasi yang terjadi dari April gitu ya. Artinya target-target yang ada tadi tertunda lah ya, seperti itu. Oke, jadi ada target terdekatnya tadi di 2400 meskipun harus melewati level-level sebelumnya, support di 2130. Tapi Excel ini jangka menengah hingga panjang masih oke kah untuk bisa ditambah ke dalam portofolio Pak Al-Fatih, ataukah justru harus melihat pergerakannya dalam jangka pendek terlebih dahulu? Saya rasa cukup oke ya, karena ini juga harga-harga terendah ya sejak akhir April gitu ya, sehingga ada menjadi peluang ya, karena untuk jangka menengah ya dalam setahun itu puncaknya itu di sekitar 2.800, antara 2.800 3.000 ya. Jadi mungkin saja kembali ke level-level itu ya, meskipun tadi ada beberapa resistance yang harus dilampaui terlebih dahulu. Oke, masih ada ekspektasi untuk bisa kembali ke level yang cukup tinggi tadi. Ini berarti rekomendasinya buy ya Pak untuk Excel? Ya, masih baik. Oke, Excel direkomendasikan buy, masuk dalam salah satu saham pilihan dari Pak Al-Fatih di hari ini. Pemirsa, level support dan juga resisten tadi juga sudah diulas, bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Sementara masih dari sektor yang sama dan juga masih dari saham pilihan, ada Telkom di sana yang juga masuk. Dan kita tahu ini menjadi pemain utama dalam sektor telekomunikasi. Untuk Telkom sendiri, Pak Al-Fatih, apa yang bisa kita cermati lebih jauh? Ya, hal menarik buat Telkom kan dia salah satu yang mendapatkan 5G ya, dan ini sudah mulai mau diuji coba di beberapa daerah gitu ya. Jadi ini menjadi satu hal yang menarik juga ya gitu ya. Dan hampir sama dengan tadi, ini juga dia kemarin itu sempat konsolidasi cukup lama ya, beberapa minggu di level-level sekitar 3.350 ya, 3.000 gitu ya, yang merupakan level-level support ya dari katakanlah Desember tahun yang lalu gitu ya. Dan konsolidasi ini kemudian hari ini kan break ya dengan volume yang relatif juga cukup besar gitu ya, sehingga ada potensi dia berlanjut gitu ya. Dan dilihat dari agresivitas pembeli gitu ya, hari ini juga relatif cukup kuat ya untuk mengangkat harga. Hanya memang sekarang ini tersentuh dulu nih di level resistance ya, di penutupan itu adalah resistance di sekitar 3.300 ini, kemudian selanjutnya ada di sekitar 3.400 ya. Jadi mungkin itu area-area yang perlu dicermati untuk mengambil profit dulu gitu ya, karena untuk naik di atas 3.400 mungkin tidak bisa sekali jalan gitu ya, mungkin akan ada koreksi-koreksi dulu. Sedangkan
Kalau ada koreksi sampai dengan 3250 itu masih koreksi normal ya sebagai support terdekat. Oke, koreksi ke 3250 dipandang masih cukup wajar sebelum akhirnya bisa mencapai level-level yang lebih tinggi lagi ya. Tadi highlight dari Pak Al-Fatih adalah sepertinya masih bisa terkena koreksi-koreksi dalam beberapa waktu ke depan. Untuk Telkom, pemirsa, yang hari ini ditutup naik 4,75% ke level Rp3.310. Silakan saja untuk bisa Anda jadikan pertimbangan begitu ya untuk menambah portofolio Anda di salah satu saham telekomunikasi tadi. Kemudian menyambung saham pilihan masih ada Tebik, satu saham lagi ini juga kurang lebih masih bersinggungan dengan sektor telekomunikasi meskipun utamanya di infrastruktur. Pak Al-Fatih, Tebik juga masuk dalam saham pilihan di hari ini. Apa yang bisa kita lihat dari saham Tebik? Ya, Tebik juga kalau kita lihat ya, bahkan dari Maret itu trennya bisa dikatakan antara tahun lalu ya itu masih tren naik ya. Memang sempat ada koreksi-koreksi, ada konsolidasi ya di awal tahun ini, tapi sekarang kembali naik ya. Support kuat terdekat itu ada di sekitar 2350 ya. Jadi kalau sampai koreksi sampai 2350 itu masih oke-oke aja gitu. Tapi kalau turun di bawah itu mungkin perlu hati-hati karena naiknya sudah lama ya, sudah cukup jauh. Masih ada potensi kenaikan-kenaikan. Ini dia harus menguji level-level di sekitar 2600, 2700 ya sebelum dia bisa lanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat dari pola kenaikan sejak Desember itu dia ada potensi ke 3.000 ya untuk jangka menengah. Oke, ini berarti cukup confirm atau cukup solid ya ternyata dari garis trennya sendiri untuk Tebik, Pak Al-Fatih? Iya, ini cukup beda. Oke, tadi bahkan ada level-level yang cukup tinggi, 2.600, 2.700 untuk Tebik yang hari ini ditutup naik 3,32% seiring dengan positifnya tren dari pergerakan saham satu ini. Dan ini juga masuk dalam salah satu rekomendasi Pak Al-Fatih. Pemirsa, silahkan saja untuk Anda pertimbangkan. Sekali lagi, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Satu saham lagi Pak Al-Fatih ini di luar saham pilihan, masih dari sektor telekomunikasi, ada Friend. Friend ini cukup menarik atau tidak jika kita bandingkan dengan tiga emiten utama lainnya di sektor telekomunikasi tadi, ada Telkom, Isat, dan juga Excel? Iya, kalau Friend ini ya, kalau dari segi pergerakan harganya, dia konsolidasi di level-level tinggi ya relatif sejak September yang lalu gitu ya. Kemarin itu dia sempat ribuan dari support 74, itu support yang cukup kuat gitu ya, dan sekarang support terdekatnya ada di sekitar 82 ya, sedangkan resistance yang pertama ada di 86, yang kedua ada di 91 ya. Jadi potensi kenaikannya bisa ke level-level itu. Bahkan kalau kita bisa lihat dalam jangka yang lebih panjang lagi itu ada kemungkinan ke angka 100 ya, itu harga tertinggi dari mungkin sejak Oktober yang lalu ya, tapi tentu dia harus melampaui dulu level resistance 87 sampai dengan 92 itu ya. Sedangkan support yang harus dijaga adalah 82 ya. Kalau sampai koreksi di bawah 82 ya mungkin akan tertunda, bahkan bisa jadi akan menjadi sentimen negatif gitu ya. Oke, tapi secara overall akhirnya masih disarankan atau tidak nih Pak Al-Fatih untuk saham ini? Ya, kalau kita lihat sih untuk saham Friend dari segi teknikal sih oke, dan dari segi order flow-nya juga minat belinya juga cukup kuat ya kalau kita lihat hari ini. Jadi mudah-mudahan ini masih bisa berlanjut kenaikannya. Oke, baik. Akhirnya flow-nya juga perlu dilihat, kapitalisasi pasarnya, kemudian juga turnover-nya dari hari ke hari. Friend, pemirsa, itu juga bisa menjadi catatan untuk Anda dari saham di sektor telekomunikasi. Semoga bisa menambah informasi untuk Anda, dan ini merupakan topik of the day kami di hari ini. Baik, dari saham-saham di sektor telekomunikasi, saya akan coba tanyakan ke Pak Al-Fatih, pemirsa. Pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif, dan ini nanti akan langsung dijawab bagaimana rekomendasi ataupun sarannya. Tapi nanti ditahan dulu, di segmen berikutnya kami akan kembali untuk mengulas jawaban-jawaban untuk Anda sesaat lagi.